Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini gue akan menceritakan film berjudul Kung Fu Cardmaster tahun 2022. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Pada episode kali ini, Mehmet akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjuangan seorang anak muda yang kedua orang tuanya mati dibunuh. Namun, seiring berjalannya waktu, pemuda tersebut tiba-tiba menjadi kesatria hebat yang mampu menyatukan 6 perguruan besar yang sedang bertikai. Bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja kita teriakan bersama-sama, "Skoy, brother!" 大俠郭靖喺戰死襄陽，練成咗屠龍刀，掀起腥風血雨。 Dahulu kala diceritakan pada awal kisah sebelum pendekar Gupjing tewas di kota Xiangyang, ia menggunakan senjata api pendekar Yanggou, ahli pembuat pedang langit dan golok pembunuh naga. Sejak saat itulah dunia persilatan memperebutkan dua pusaka sakti tersebut hingga menyebabkan pertumpahan darah. Xie Xin atau kita panggil saja Raja Singa Emas dari sekte Ming mendapatkan golok pembunuh naga. Di sisi lain, Cheng Kun yang merupakan kakak seperguruan Raja Singa Emas berusaha untuk menguasai golok pembunuh naga tersebut dan memfitnah Raja Singa Emas telah membunuh ratusan pendekar tangguh ke-6 perguruan besar yang menyebabkan kedua mata Raja Singa Emas pun menjadi buta. Beruntung, pendekar kelima Wudang bernama Jiang Qiushan menyelamatkan Raja Singa Emas yang membawa kekasihnya yang bernama Ying Susu pergi untuk mengasingkan diri ke Pulau Pinghuo. Di Pulau Pinghuo, Jiang Qiushan dan Ying Susu melahirkan anak bernama Jiang Wuji, kita panggil saja Wuji, dan Wuji inilah aktor utama kita yang kelak akan mempersatukan para pendekar yang ada di dunia persilatan. Di awal kisah kita akan diperlihatkan dengan Jiang Qiushan dan Wuji. Mereka meminta izin kepada Raja Singa Emas untuk menghadiri hari ulang tahun gurunya yang ke-100. Kini Wuji sudah berusia 15 tahun dan dia juga belum pernah melihat dunia luar dan bertemu dengan orang-orang alias kurung batoken. 師兄，無忌都就快15歲，我長大無忌分武當一堂，畢竟無忌又出西啲。萬事小心啊！ Raja Singa pun berpesan kepada Jiang Qiushan agar berhati-hati karena dunia persilatan tahu tentang hubungannya dengan Raja Singa Emas dan itu sangat membahayakan nyawanya. Selama di perjalanan menuju Wudang, ada seorang wanita yang tengah sakit bersama anaknya. Karena Wuji baru pertama kali bertemu dengan orang luar, ia pun memberikan sebuah kalungnya untuk anak perempuan yang bernama Jioru ini. Kita panggil saja Juju. Sesampainya di dermaga, mereka bertiga pun langsung pergi menuju Wudang. Tak lama kemudian datang beberapa wanita yang tidak dikenal membawa pergi Zuzu. Dan ternyata wanita ini didatangi gurunya yang bernama Minci dari aliran Emei. Dan entah masalahnya kenapa wanita ini pun langsung dibunuhnya. Duh, sadis si Minci awewe teh. Film pun beralih ke Wudang yang sudah penuh didatangi oleh para pendekar dari ke-6 perguruan besar. Di sini, ibunya menjelaskan kepada Wuji jika kedatangan ke-6 perguruan besar sebetulnya bukan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada gurunya yaitu Jiang Sanfeng. Kita panggil saja Guru Pepen. Kedatangan mereka yang sebenarnya yaitu untuk membuat perhitungan dengan Jiang Qiushan karena mereka ingin mengetahui keberadaan Raja Singa Emas. Dan mereka akan memaafkan Jiang Qiushan asalkan memberitahu keberadaannya. Guru Pepen pun berucap kepada Minci jika di hari ulang tahunnya yang ke-100 ini ia tak ingin terjadi kekacauan. Tetapi jika mereka semua memaksanya, Guru Pepen pun siap menghadapinya.山翻山越嶺，歡迎歡迎。驚啦咩？驚就叫張翠山發。講你哋為正派中人，口口聲張真人，你咁係決定包庇張翠山？負兵者不祥，
只教我一招半式嘅，我都奉陪。 Di tengah-tengah ketegangan antara keenam perguruan besar dan guru Pepen, Ying Susu dan Wu Ji didatangi oleh dua pendekar tapak Shen Ming hingga terjadilah perkelahian yang menyebabkan Ying Susu terkena jurus tapak Shen Ming. Beruntungnya perkelahian mereka pun terdengar oleh guru Pepen dan dia pun langsung bergegas menolongnya. Sehingga saat Wu Ji sedang disandra, guru Pepen pun berhasil menyandra temannya. Namun saat mereka akan bertukar sandra, tiba-tiba Wu Ji terkena pukulan tapak Shen Ming. 咩人？玄冥神掌，放咗我屍體先。 師傅，我好痛。 Ketika pendekar tapak Shen Ming ini kabur, guru Pepen pun langsung membawa mereka berdua ke hadapan keenam perguruan besar. Jiang Shushan pun menghampiri mereka bertiga. Dia menyalahkan dirinya sendiri jika kejadian ini semua atas ulahnya. Dan sekarang saatnya ia akan membalas budi dengan menghadapi keenam perguruan besar ini sendirian. Sebelum bertarung, Jiang Shushan meminta guru Pepen untuk menjaga Ying Susu dan Wu Ji. Melihat Wu Ji yang sedang kesakitan, guru Pepen pun memberikan tenaga dalamnya untuk Wu Ji. Tak selang beberapa lama, Jiang Shushan pun bertarung sendirian dan terlihat sudah tak berdaya. Dengan nafsu membara, terlihat Minci menyayat Jiang Shushan. Ketika akan menghabisinya dengan pedang langit, tiba-tiba guru Pepen pun menghadangnya dan inilah yang terjadi. Karena kejadian barusan, Jiang Shushan pun terluka parah, lalu ia memberikan pesan kepada Ying Susu agar jangan pernah membalaskan dendam untuknya. Dan akhirnya ia pun tewas di pangkuan istrinya. Atas kejadian ini, guru Pepen pun emosi. Karena selama pedang langit ini ada di tangan Minci, maka akan banyak orang tak bersalah menjadi korbannya. Karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya dan masih menghormati pendekar Gua Xiang yang merupakan guru Minci, guru Pepen pun melepaskan Minci. 倚天劍，如果仲喺你，孤個人受害，各相女俠嘅面上，我放過你。 Wu Ji yang sedang terkena racun pukulan tapak Shen Ming pun diberi tenaga dalam setiap harinya. Dan kali ini, guru Pepen menceritakan kepada salah satu guru Wudang jika dia telah mempelajari lebih dari 3090 jurus. Kala itu guru Pepen membantu gurunya di Shaolin. Dia menyalin satu kitab yang bernama Kitab Lujia yang berisikan jurus 9 matahari. Karena hal itulah, Shaolin menuduh mereka telah mencuri dan berkhianat, hingga mengusirnya dari Shaolin. Sebelum meninggal dunia, gurunya guru Pepen menyuruh untuk bersumpah, jika semua murid Wudang tidak ada yang boleh belajar kitab Lujia. Guru Wudang pun berucap hanya jurus 9 matahari lah yang bisa menyembuhkan Wu Ji dari pukulan tapak Shen Ming. Guru Pepen pun kemudian mengajak Wu Ji keliling di perpustakaannya. Dan tak ada satu orang pun yang boleh masuk ke tempat ini kecuali Wu Ji dan ibunya untuk melihat-lihat kitab suci. Sesaat guru Pepen pun pergi. Wu Ji tak sengaja menemukan kitab Lujia karena menurutnya jika dia bukanlah murid Wudang, maka ia pun memutuskan untuk melihat kitab tersebut. 無忌啊，你可以同你一樣。鐘響之後。 Singkat cerita, saat Wu Ji berkumpul dengan teman-temannya, ia pun diremehkan karena selalu mendapatkan tenaga dalam dari guru Pepen. Yang menurut mereka, itu semua hanyalah sia-sia. Wu Ji hanya diam saja saat dirinya diremehkan. Akan tetapi, saat mereka menyuruh Wu Ji dan ibunya pergi, dan juga mengatakan jika ibunya keturunan aliran iblis, Wu Ji akhirnya mengamuk.
坐。冇嘅，呢個翻你有娘嘅魔教咯，反正唔好同啲師兄有爭執。你哋扭可以，扭兩針唔得。打啦！唔好打啦！打佢！唔好再打啦！Setelah perkelahian barusan, kelima guru Wudang ini pun melaporkan kepada guru Pepen jika Wuji telah berkelahi dan mampu mengalahkan semua murid termasuk Ching Shou. Mengetahui hal itu, guru Pepen pun langsung menuju ke perpustakaannya dan memastikan jika Wuji telah mempelajari kitab Lujia serta membawa kitab tersebut. Xin pun berpindah kepada Ying Susu dan Wuji yang tengah berada di kapal kayu. Mereka akan pergi ke Pulau Pinghuo. Di sini Ying Susu terlihat sudah tak berdaya. Ia berharap agar kitab Lujia tersebut diberikan kepada Raja Singamas. Dengan kehebatan Raja Singamas, dia pasti bisa mempelajari jurus tersebut. Hingga pada saatnya nanti, Raja Singamas jadi bisa mengobati racun pukulan tapak Shenming di tubuh Wuji. Ying Susu pun bercerita tentang kebaikan dan keburukan keenam perguruan besar di dunia persilatan. Di tengah cerita tersebut, akhirnya ia pun meninggal di hadapan Wuji. Singkat cerita, Wuji pun tiba di Pulau Pinghuo. Dengan petunjuk Raja Singamas, Wuji pun mempelajari jurus 9 matahari. Setelah 16 tahun berlatih, kekuatan Wuji pun semakin meningkat. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali lagi ke kota. Untuk menuntut keadilan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Sesampainya Wuji di kota, ia pun mampir dan makan di sebuah kedai. Di saat itu ada pendekar Huasan yang sedang menceritakan tentang kematian orang tua Wuji dengan cerita yang bohong. Hingga terjadilah hal ini. Saat diperiksa ternyata ini perbuatan wanita bernama Xiu Chao. Kita panggil saja Sinta. Ia membela Jiang Xuchan dan Yung Susu karena Sinta tahu kalau dua orang tersebut adalah orang baik yang terkena fitnah. Di saat Sinta terus dikejar-kejar oleh pendekar Huasan dan anak buahnya, ia pun berusaha untuk melawan. Akan tetapi di saat akan terjatuh, di waktu yang tepat ia ditolong oleh Wuji. Wuji pun lalu memperkenalkan dirinya kepada Sinta dengan nama Wukang. Tak lama kemudian, Wuji pun terheran saat melihat seorang wanita yang dikawal oleh dua pendekar tapak Shenming. Di malam harinya, Wuji dan Sinta menguping pembicaraan orang yang dikawal oleh pendekar tapak Shenming tadi. Wuji menyarankan kepada Sinta untuk pergi dari sini karena mereka semua adalah pendekar yang sangat tangguh. Tanpa diduga, ternyata di sini ada Cheng Kun, kita panggil saja si Aceng, yang sedang menjelaskan misinya kepada wanita yang ternyata adalah Putri Zhao. Dia adalah anak dari Raja Luyang. Mereka merencanakan pertikaian dan adu domba di antara sekte Ming dan keenam perguruan besar agar mereka saling membunuh. Dan semuanya akan dikendalikan oleh Putri Raja tersebut. Namun karena Aceng pun belum mendapatkan kitab Shaolin, ia pun dimarahi oleh Putri Zhao. Apesnya di saat Aceng akan pergi, pengintaian mereka pun ketahuan. Di tengah perkelahian terjadi, Putri Zhao pun menanyakan Wuji dari pihak manakah ia. Apakah dari pihak sekte Ming atau keenam perguruan besar. Namun karena Wuji tak mau menjawabnya, maka perkelahian mereka pun berlanjut lagi.英雄唔知係明教嘅人，定係六大？呢個小子唔留得。Wuji berhasil menyandra Putri Zhao. Ia yakin kalau Wuji akan membunuhnya. Maka dari itu, Wuji pun diizinkan pergi mengajak Sinta yang tengah terluka karena racun pukulan tapak Shenming. Saat di perjalanan, Sinta ingin mengajak Wuji ke tempat sekte Ming untuk menyampaikan rencana jahat orang-orang pemerintahan yang akan mengadu domba kedua aliran.
yang secara kebetulan di sini ternyata ada Zuzu. Wuji masih ingat karena batu giok yang diberikannya saat masih kecil, namun sebaliknya saat ini Zuzu sama sekali tidak mengenalinya. Kemudian Zuzu bercerita jika mereka baru saja menyerang sekte Ming yang menyebabkan seniornya terluka. Tak lama setelah mereka mengobrol, akhirnya Zuzu pun turun di suatu tempat untuk bertemu dengan keenam perguruan besar. Sementara itu, Wuji meneruskan lagi perjalanannya. Xin berpindah kepada keenam perguruan besar. Perwakilan dari Wudang pun kembali memberikan lagi pedang langitnya kepada Minci. Keenam perguruan besar ini pun berkumpul, yang tak lain dan tak bukan hanya untuk membuat strategi untuk menyerang sekte Ming. Namun di saat mereka memikirkan bagaimana caranya masuk ke wilayah sekte Ming, tiba-tiba muncul si Aceng, lalu ia memberikan ide untuk mengirimkan putra pendekar Song untuk berpura-pura menjadi Wuji. Karena selama ini Raja Lang selaku ketua sekte Ming dan kakeknya Wuji, dia tidak tahu kalau Wuji cucunya telah tiada. Di tengah perkumpulan itu, muncullah kelelawar hijau yang mendengar ide busuknya si Aceng. Tapi karena kelelawar hijau menyandera seorang wanita, maka ia pun dihentikan oleh Minci. Karena kesaktiannya, kelelawar hijau pun berhasil menyandera Zuzu. Tetapi di saat ia akan menghisap darahnya, tiba-tiba saja datang Wuji untuk menolongnya.你究竟係咩人？係敵係友？ Karena Wuji ditanyai oleh mereka ada di pihak mana, ia pun lebih memilih kabur dengan mengeluarkan jurus aungan Raja Singa Emas. Beralih ke lembah markas sekte Ming, Raja Lang mendapatkan informasi dari Guru Yang jika keenam perguruan besar telah dihasut dan dikendalikan oleh seorang putri jauh dari pemerintahan. Kemudian di saat yang sama, datang kelelawar hijau yang melaporkan kepada Raja Lang jika nanti ada seorang yang mengaku sebagai Wuji harap segera membunuhnya. Dan tidak lama kemudian, datang Wuji bersama Sinta yang tanpa basa-basi, Wuji meminta tempat aman untuk mengeluarkan racun pukulan tapak Shenming di tubuh Sinta. Tetapi mereka semua tidak percaya kalau dia bisa menyembuhkannya. Karena setingkat guru Pepen saja tidak mampu menyembuhkan racun pukulan tapak Shenming, apalagi hanya sekelas Wuji ini. Saat Raja Lang marah karena Wuji memaksanya, akhirnya Wuji pun berterus terang siapa dia sebenarnya. Akan tetapi, karena berita dari kelelawar hijau, siapa saja yang mengaku dirinya Wuji, maka ia harus dibunuh. Sementara Wuji bertarung dengan mereka, Sinta pun berlari ke ruangan rahasia sekte Ming. Alhasil, Wuji dan Sinta pun langsung masuk ke ruangan tersebut. 真㗎？羽陽王已經委派趙敏郡主。英皇讓咗事，王外孫張無忌要上山，就殺無赦。佢哋就想揾人冒充張無忌。個外孫失蹤多年，生死未卜。佢中咗元冥神掌，請揚咗使者安全之地。外孫張無忌中咗元冥神掌，就算張三豐都救唔到佢。請揚咗使卜，外公，我係無忌。 跟我嚟啊！呢度嘅機關，呢個小超係咩來歷啊？ Mereka bertiga heran siapa sebenarnya Sinta itu sampai-sampai dia tahu ruangan rahasia ini. Mereka memastikan jika di belakang ruangan ini tempat terlarang ketua sekte Ming terdahulu. Siapapun yang masuk ruangan ini pasti akan tewas. Wuji lalu menanyakan hal yang sama tentang tempat ini. Namun Sinta menjelaskan jika ibunya pernah memberitahu tempat ini dan merahasiakannya kepada orang lain. Sinta benar-benar belum pernah masuk ke tempat ini sehingga ia pun tak tahu arah jalan keluarnya. Di tempat lain, para prajurit pun meminta bantuan kepada Raja Lang jika mereka sudah kewalahan menghadapi keenam perguruan besar. Untuk itu, Raja Lang pun turun ke medan perang. Di tempat lain, Wuji menemukan tengkorak ketua sekte Ming terdahulu yang ke-33.
Di batu ini dijelaskan kala itu istrinya kepergok sedang berselingkuh dengan si Aceng. Setelah kematian istrinya, ketua sekte Ming terdahulu menulis jurus menggeser alam semesta tingkat ke-7 di batu tersebut. Dan setelah kematiannya, Raja Singamas diangkat menjadi wakil ketua. Bagi yang mampu menguasai jurus menggeser alam semesta tingkat ketiga dan memindahkan batu besar serta keluar dari tempat ini, maka dia akan diangkat menjadi ketua sekte Ming berikutnya. Dan beruntungnya, tulisan jurus ini pun masih bisa dibaca. Dengan berbekal jurus 9 matahari, maka dengan mudah Wuji berhasil mempelajari satu persatu jurus menggeser alam semesta. Setelah Wuji berhasil menaikkan level jurusnya sampai ke tingkat ke-6, ia langsung mengobati Sinta dengan cara memindahkan racun pukulan tapak Xianming ke tengkorak ketua sekte Ming terdahulu.小超，我練到第6層啦。Di tempat lain, saat Raja Elang telah melawan musuhnya sendirian, pada akhirnya ia pun harus mengaku kalah setelah tertusuk kelima pedang gudang di tubuhnya. 我百眉英皇，唔通收拾唔到你哋咩？ 率領4位師弟領救英皇。我哋都唔難為你，你自盡啦。 Raja Elang yang sudah dianggap sebagai ketua sekte Ming sekarang karena sudah tak berdaya, maka ia pun diminta oleh semuanya untuk mengakhiri hidupnya saat ini juga. Tetapi di tengah kebuntuan ini terjadi, tiba-tiba muncul Wuji bersama Sinta. Kemudian Wuji menerangkan jika kedua kubu ini telah dihasut oleh mata-mata pemerintahan yang bernama Aceng, dan sekarang ia menyamar menjadi biksu di Shaolin. Wuji lantas menceritakan bahwa dia melihat sendiri jika Aceng dan pendekar Xianming telah diperintah oleh Putri Zhao untuk mengadu domba kedua kubu agar saling membunuh. Karena kelelawar hijau dan guru yang terkena racun pukulan tapak Xianming, Wuji langsung mengeluarkan jurus menggeser alam semesta dan memindahkan racun tersebut kepada kedua pendekar Huasan. Tak lama setelah itu, muncul pendekar Shaolin bernama Kong Xin. Ia terkenal dengan jurus cakar naganya yang paling mematikan. Ia tidak terima dengan ucapan Wuji yang mengatakan jika Shaolin telah menyembunyikan seorang pengkhianat. Maka dari itu, Wuji harus membuktikan omongannya dengan mengalahkannya. Pertarungan pun dimulai. Terlihat seolah Wuji tidak mau melawannya, padahal tanpa disadari, ia sedang mempelajari jurus cakar naga tersebut yang pada akhirnya Wuji mampu mengalahkan Kong Xin dengan jurusnya sendiri. 報上名來，在下曾你代替明教，一一打敗我哋，否則。 Minci yang penasaran dengan kehebatan Wuji langsung maju dengan pedang langitnya. Tetapi karena Wuji tak mau membalas dendamnya sekarang, ia pun hanya bisa melakukan hal ini. 滅絕雖係我殺父仇人，但今日我 Saat Wuji mengembalikan pedang langit melalui Zuzu, Zuzu dipaksa Minci untuk membunuh Wuji hingga inilah yang terjadi. 請將貴派寶劍
殺咗佢！ Karena dirasa tak ada lagi yang mau menantang Sekte Ming, akhirnya mereka pun bubar meninggalkan tempat ini. Melihat Wuji tak berdaya, salah satu guru Wudang memberikan obat luka dan mereka baru tahu jika pendekar sakti ini adalah Wuji yang dianggap telah mati. Setelah Wuji tersadar dari pingsannya, ia pun secara mendadak langsung diangkat menjadi ketua Sekte Ming yang ke-34 karena Wuji telah menyelamatkan mereka semua dengan jurus menggeser alam semesta. Seminggu kemudian, Wuji pun diresmikan di hadapan para pengikutnya menjadi ketua Sekte Ming yang baru. Tak lama datang seorang prajurit melaporkan jika salah satu pendekar Wudang bernama Guru Ying ditemukan tidak jauh dari tempat ini dalam keadaan luka parah dan lumpuh tak berdaya. Mendengar berita tersebut, Wuji langsung meluncur ke lokasi. Di sana, Guru Ying menceritakan jika dia diserang oleh dua pendekar sakti. Selain mereka menghajar Guru Ying, mereka pun mengeluarkan racun pelumpuh saraf dan juga menculik guru Wudang lainnya. Sinta pun menduga jika ini adalah perbuatan Putri Zhao yang tinggal tak jauh dari sini. Untuk itu, Sinta ditugaskan untuk menjaga Guru Ying, sementara Wuji dan yang lainnya menuju ke tempat Putri Zhao. Sesampainya di tempat ini, kedatangan Wuji dan yang lainnya pun sudah ditunggu oleh seorang pelayan. Namun di saat mereka disuruh menunggu, Raja Elang pun tak sengaja melihat papan rencana pemerintah yang akan memecah belah semuanya. Dan tiba-tiba, ternyata mereka bertiga terkena racun pelumpuh saraf sama seperti apa yang terjadi kepada Guru Ying dan para pendekar Wudang lainnya. Dengan sangat terpaksa, Wuji akhirnya harus berbalik lagi ke tempat yang tadi. Namun saat Wuji bertemu dengan Putri Zhao, ia pun tak mau memberikan penawar racunnya. Wuji pun mengamuk hingga mereka berdua pun terperosok ke dalam ruang perangkap berlapis baja. Putri Zhao mengatakan jika ruangan ini tak bisa dibuka kecuali dari luar. Dan memberitahu Wuji jika saat ini dia telah mengirim Minci untuk menghabisi Sinta dan petinggi Sekte Ming. Sin pun berpindah tempat. Sinta dan yang lainnya sudah didatangi oleh Minci. Mengetahui jika Raja Elang dan yang lainnya tak berdaya, untuk mengulur waktu, Sinta pun menantang Minci untuk menghajarnya dengan 3 jurus tanpa perlawanan. Sin kembali pindah kepada Putri Zhao yang pada akhirnya ia mau memberikan penawar racunnya. Namun di balik itu semua, Wuji harus melakukan 3 perjanjian yang harus dilakukannya. Di tempat Raja Elang, Sinta yang akan menerima jurus ketiga dari Minci, tiba-tiba Wuji datang di saat yang tepat dan berhasil memukul mundur Minci dan muridnya. Dengan segera Wuji pun memberikan obat penawar tersebut kepada mereka berempat. Dan ia menjamin jika penawar itu asli. Karena sebelumnya sudah dicoba diminum oleh Putri Zhao. Sebelum pergi, Minci diberitahu oleh Wuji jika mereka harus berhati-hati di jalan. Karena Putri Zhao telah mengirim pendekar tangguh untuk menghabisi ke-6 perguruan besar. Karena mereka berempat sudah pulih, maka Wuji pun segera mengajak mereka untuk mendatangi Shaolin. Karena paman ke-6-nya diduga telah dilukai oleh seorang yang memiliki jurus Shaolin, di tempat lain Minci dan anak buahnya ternyata diserang oleh pendekar Xianming. Saat Wuji memasuki kuil Shaolin, terlihat para biksu ini pun sudah tewas. Dan Wuji menemukan tulisan yang memfitnah jika pembantaian ini dilakukan oleh Sekte Ming. Mengetahui sasaran selanjutnya adalah Guru Pepen, Wuji pun langsung bergegas menuju Wudang. Beralih ke Guru Pepen yang tengah didatangi oleh seorang dari Shaolin, dia melaporkan jika Shaolin telah dibantai dan kitab 72 jurus Shaolin telah dirampas. Guru Pepen pun curiga jika biksu ini adalah seorang pengkhianat. Dia pun langsung menghajarnya, namun di saat Guru Pepen menanyakan mengenai siapa yang menyuruhnya, tiba-tiba datang Qingsu membunuh biksu tersebut. Tak lama kemudian, Qingsu pun langsung menyerang Guru Pepen. Ternyata Qingsu ini adalah salah satu antek dari pemerintahan yang akan diangkat menjadi jenderal besar jika dia berhasil membunuh Guru Pepen. Dan yang mengejutkannya di sini adalah Putri Zhao mengenalkan dirinya kepada Guru Pepen sebagai Wuji, ketua Sekte Ming yang baru. Kedatangan Putri Zhao ke sini untuk mengakui jika ilmu bela diri Guru Pepen lah yang terbaik.
Dan ia menginginkan kalau Guru Pepen menjadi pejabat senior yang bisa menyatukan dunia persilatan. Putri Zhao lalu berbohong lagi jika keempat muridnya telah berada di pemerintahan menunggunya untuk bergabung. Namun dengan tegas, dia menolaknya dan menyuruh mereka semua pergi. Putri Zhao pun mengiyakannya, namun dengan satu syarat, yaitu Guru Pepen harus mengalahkan kedua pendekarnya. Tak lama kemudian, Wuji datang sambil berkata, "Biarkan saya yang mengusirnya, Guru." Putri Zhao pun menagih Wuji untuk memenuhi janjinya. Yang mana saat bertarung, Wuji dilarang menggunakan jurus yang telah ia kuasai. Karena Wuji kebingungan dengan jurusnya, Guru Pepen pun langsung memperlihatkan jurus Tai Chi yang dipraktekkan oleh Wuji menghadapi musuhnya. Di tengah perkelahian terjadi, Wuji tersadar jika pendekar inilah yang telah menghajar Guru Ying sampai menjadi lumpuh. Setelah berhasil mengalahkan salah satu pendekar barusan, Wuji pun harus menghadapi satu orang lagi, yaitu seorang dewa pedang yang menurut mereka pendekar ini bakal lebih berbahaya daripada Minci. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, di pertarungan ini pun akhirnya Wuji mengeluarkan golok pembunuh naga yang ditunggu-tunggu oleh mereka semua selama puluhan tahun. Tak lama setelah Wuji mengalahkan kedua pendekar suruhan Putri Zhao, tiba-tiba datang seorang pendekar lainnya menyerang Wuji yang kemudian ia pun pergi membawa Putri Zhao. Dan film pun bersambung. Nah, pertanyaannya, siapakah pendekar bertopeng yang membawa pergi Putri Zhao? Lantas apakah Putri Zhao akan menyerah atau bakal tambah brutal menyerang Wuji dan keenam perguruan besar? Bagaimana dengan Minci, Zuzu, dan yang lainnya yang sudah ditangkap oleh pihak pemerintahan? Penasaran? Nantikan episode selanjutnya di film Kung Fu Cool Master Part 2. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di episode selanjutnya, kita teriakan bersama, Skoy Brother!